Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan riset investasi yaitu pada PT Semen Indonesia atau Persero Tbk. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Arianti Syanipar selaku dosen pengampu pada mata kuliah analisis keuangan. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 2005003 dan rekan saya Odia Komalamunte, Endang Seprinila Jelita, Jessica dan juga Nurlaila Nasution. Baik, kita akan membahas sedikit tentang profil PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia ini atau Persero Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, di mana perusahaan ini memiliki kapasitas dan juga pangsa pasar yang terbesar di Indonesia. Diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI yang pertama. Kemudian pada tanggal 8 Juli 1991, perusahaan ini sudah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang pertama go publik sebagai BUMN. PT Semen Indonesia atau Persero Tbk sebelumnya adalah bernama PT Semen Gresik ataupun Persero Tbk. Kemudian visi dari perusahaan ini adalah menjadikan perusahaan persemenan internasional terkemuka di kawasan Asia Tenggara, disertai dengan misi yaitu berorientasi kepada kepuasan pelanggan. PT Semen Indonesia atau Persero Tbk juga memayungi anak usaha di bidang semen, non-semen, dan juga jasa keuangan. Karena perusahaan ini menguasai bangsa pasar secara nasional ataupun regional, maka perusahaan ini berupaya untuk menjadikan perusahaannya menjadi perusahaan yang menyediakan bahan bangunan terlengkap dan juga dengan layanan yang berkualitas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rekomendasi investasi. Kami merekomendasikan untuk membeli saham PT SMGR dengan target harga sebesar Rp12.275.000. Kami melihat SMGR masih harus mampu melakukan efisiensi biaya untuk memaksimalkan keuntungan bottom line. Dan saham PT SMGR ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, menurunnya pendapatan SMGR. Kinerja PT Semen Indonesia mengalami tekanan. Yang ketiga, level harga batubara yang berpotensi lebih tinggi dari ekspektasi. Dan yang terakhir adalah SMGR cukup atraktif. Dan selanjutnya, analisis ekonomi global dan lokal. Kondisi perekonomian global yang belum cukup kuat masih menjadi tantangan kinerja perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2018 mencapai 3,9% YoY, sedikit naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 3,7%. Adapun perekonomian Indonesia cukup stabil, berada di kisaran 5,07% hingga 5,27% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB juga tumbuh sebesar 9,43% dari tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian ini berpengaruh terhadap masih lemahnya daya ekonomi masyarakat, termasuk permintaan komoditas semen di sektor retail. Nah, pada saat bersamaan, pertumbuhan permintaan semen pada tahun 2018 masih terbatas karena kapasitas produksi bertambah sehingga memberikan tekanan terhadap harga PT Semen Indonesia Persero Tbk. SMGR menjual saat ini terdapat 15 perusahaan semen Indonesia dengan kapasitas terpasang sekitar 100,74 juta ton per tahun dan sebanyak 63% dari kapasitas atau capacity share tersebut dikuasai oleh pihak swasta dan permainan asing global. Sementara permintaan semen hanya berkisar 66,5 juta ton dan terdapat kelebihan pasokan sebesar 40,9 juta ton. Nah, yang selanjutnya, dalam lingkup pasar domestik, kami berhadapan dengan kompetitor yang merupakan perpanjangan tangan perusahaan semen global. Mereka menerapkan strategi low pricing dengan dukungan mesin lebih maju. Berikutnya adalah analisis keuangan. Untuk melihat analisis keuangan dari SMGR ini, yaitu pertama adalah melihat dari rasio dengan menggunakan current ratio dan quick ratio. Jika dilihat dari likuiditasnya, dengan dari kedua rasio tersebut, maka performa SMGR dapat dikatakan belum maksimal jika dibandingkan dengan kedua rasio tersebut, yang lebih rendah dari rata-rata industri. Selain itu, kedua rasio tersebut mengalami penurunan dalam waktu 2 tahun terakhir. Dari penurunan tersebut dapat dikatakan bahwa kewajiban lancar SMGR naik lebih cepat daripada aset lancarnya
dan menunjukkan adanya peningkatan risiko dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Hal ini diperkuat dari penurunan cash ratio yang dibandingkan dengan peningkatan piutang. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa SMGR kesulitan dalam menagih piutangnya dalam waktu 2 tahun terakhir. Yang kedua yaitu dengan melihat dari ratio leverage. Jika melihat dari ratio leverage, SMGR meningkat jika dilihat dari most recent quarter sebesar 21,56%, yang artinya lebih tinggi dari rata-rata industrinya yang hanya sebesar 16,58%. Namun kami menganggap bahwa peningkatan debt to equity ratio ini tidak buruk, karena untuk ekspansi seperti pembangunan di Rembang Aceh dan Kupang, yang mana hal tersebut akan meningkat sustainability SMGR. Kemudian manajemen aset. Dilihat dari ratio, manajemen aset SMGR memiliki total aset turnover di tahun 2016 yaitu sebesar 0,63, sedikit di bawah rata-rata industri yang besarnya yaitu 0,68. Nah, hal ini dikarenakan SMGR tidak melakukan cukup penjualan dibanding dengan jumlah total aset yang dimiliki. Berbeda dengan inventory turnover SMGR yang di tahun 2016 yaitu sebesar 6,41 yang berada di atas rata-rata industri yaitu 5,67. Nah, cepatnya perputaran SMGR ini menunjukkan bahwa SMGR tidak terlalu banyak menyimpan persediaannya. Dan dilihat dari kedua rasio tersebut, manajemen aset SMGR masih terbilang baik dibanding perusahaan semen lainnya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai analisis keuangan. Di sini saya akan membahas rasio profitabilitas, yaitu dengan menggunakan profit margin, return on equity, dan return on asset. Profit margin SMGR dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami tren penurunan, tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 17,35% atau sedikit di atas rata-rata industri yang hanya sebesar 17,01%. Berbeda dengan ROA atau return on asset, di mana return on asset pada tahun 2016 sebesar 11,01% di bawah rata-rata industri sebesar 11,30%. Jika ditarik lebih jauh selama 5 tahun ke belakang, rata-rata ROA sebesar 15,39% cukup jauh di bawah rata-rata ROA industri, yaitu sebesar 17,23%. Hal ini mengindikasikan bahwa lahan bersih SMGR tidak cukup banyak dibandingkan dengan total asetnya. Pada tahun 2016, return on equity sebesar 16,31% cukup tinggi dibandingkan rata-rata industri 14,38%. Hal ini menunjukkan bahwa PT SMGR mampu membukukan laba bersih dibanding ekuitas biasa yang lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya. Analisis keuangan selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai analisis pertumbuhan EBITDA dan laba bersih. Semen Indonesia atau SMGR berhasil membukukan lonjakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 11,3% menjadi 2,67 triliun pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua itu analisis pertumbuhan pendapatan. Volume penjualan PT SMGR mengalami penurunan sepanjang tahun 2020. PT SMGR mencatatkan penjualan sebesar 35,17 juta ton semen. Realisasi ini menurun sebesar minus 14,8% dari volume penjualan pada tahun 2019, yaitu yang mencapai 40,36 juta ton. Meski demikian, sejumlah analisi memperkirakan volume penjualan bisa bertumbuh tahun yang akan. Yang ketiga itu ada analisis pertumbuhan capital expenditure. PT SMGR berencana untuk mengalokasikan belanja modal hingga sampai 1,7 triliun tahun 2020. PT SMGR akan menggunakan belanja modal tahun tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi seperti membangun pabrik Indarung 4, pabrik Rembang, serta membangun pembangkit listrik.
Yang keempat itu ada analisis pertumbuhan arus kas, di mana kondisi arus kas operasi PT SMGR meningkat tiap tahunnya. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 18,9% dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2021. Materi selanjutnya yaitu valuasi. Kami memberikan rekomendasi sell pada saham PT SMGR. Lalu selanjutnya valuasi EV atau EBITDA. Inisiasi hold dengan target harga 12.200, kami mengestimasikan adanya ruang perbaikan untuk Semarang di 2019 dan 2020. Didorong oleh pertama, potensi recovery, konsumsi semen domestik dan ACP didukung oleh estimasi perbaikan demand dan properti residensial serta recovery. 2. Minimnya risiko new entrant dan pemain regional yang seiring dengan EBITDA margin Indonesia yang telah normalis dan inline serta regional. 3. Efisiensi atas PT Semen Indonesia Persero Tbk Semarang. Sinergi yang didapatkan dari akuisisi MCB, utamanya dari sisi distribusi, serta 4. Kebutuhan belanja yang modal yang minim. Kehidupan sehingga tingkat utang diproyeksi flat. Namun demikian dari sisi valuasi, harga saat ini sudah full value. Kami menginisiasi hold untuk Semarang dengan target harga 12.200 atau setara dengan 20% premium to regional price. Implied EV atau EBITDA 12,9 kali di 2020. Downside risk dari rekomendasi kami adalah pertama, pertumbuhan konsumsi semen yang masih lambat di 2020. Lalu yang kedua, kenaikan harga batu bara. Selanjutnya valuasi WSCC, cost of capital WSCC PT Semen Indonesia Persero Tbk tahun 2017 sebesar 0,07% sampai 2021 0,09%. Nilai WSCC yang naik diperoleh menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pengembalian investasi yang didapatkan oleh para investor, sedangkan menurunnya nilai WSCC menandakan bahwa semakin rendah tingkat pengembalian investasi yang didapatkan oleh para investor. Lalu, tata kelola perusahaan. PT Semen Indonesia Persero Tbk Semarang memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau JCG dengan prioritas 5 prinsip utama. Semen Indonesia berkomitmen menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik di seluruh tahapan kegiatan operasional untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan agar dapat terus memberi manfaat kepada para pemangku kepentingan. Semen Indonesia berpegang pada 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas, independensi, dan serta kewajaran. Selain itu, untuk mewujudkan seluruh organ perusahaan dalam pengembalian keputusan senantiasa dilandasi oleh nilai moral tinggi serta kebutuhan terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. JCG PTSG diharapkan turut mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisiensi, efektif, serta memperdayakan fungsi sekaligus meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Selain itu, meningkatkan kontribusi BUMN dalam komitmen nasional dan meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional 40%. Lalu selanjutnya tata kelola perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk telah mengimplementasikan TI untuk mempermudah kinerja perusahaan. Maka perlu dilakukan mapping tata kelola TI pada perusahaan dengan memanfaatkan kerangka decision factor yang terdapat dalam Forbit 2019 menghasilkan basis peningkatan TI guna menunjang kinerja perusahaan 35%. Kinerja perusahaan 35% mendorong agar organ perusahaan yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 25%. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.